Ini datang dari Dusun Kasuran, Sleman, Yogyakarta. Di dusun yang tenang ini tertanam keyakinan turun-temurun adanya larangan tidur menggunakan kasur kapuk. Larangan ini berawal saat Sunan Kalijaga singgah di tempat ini berabad silam. Saat itu beliau kena teluh dengan media kasur. Sejak itu, beliau melarang warga menggunakan kasur. Entah mengapa, larangan ini melegenda turun-temurun sampai sekarang. Saya kan mendengar bahwa di dusun ini kan katanya nggak boleh memakai kasur. Ya itu kenapa ini? Dulu pernah di sini disinggahi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Memang pada waktu itu siar agama Islam. Jadi waktu Kanjeng Sunan masuk di dusun ini sudah ada agama lain di situ dan ada juga ketuanya. Itu namanya Sonjon Bali. Ya terus karena tidak suka atas kedatangan Kanjeng Sunan itu, lalu kasur yang ditiduri oleh Kanjeng Sunan itu dikirimi santet sama Sonjon Bali itu. Nah, setelah dikirimi santet, setelah Kanjeng Sunan bangun itu badannya panas. Kemudian Kanjeng Sunan tahu kalau memang baru disantet sama orang di situ. Tapi Kanjeng Sunan tidak membalas. Singkat ceritanya malah Sonjon Bali itu merasa tertegun, merasa kagum dengan kepribadian Kanjeng Sunan sehingga dia masuk Islam. Tak sedikit warga menyaksikan akibat dari larangan tersebut. Yang sungguh-sungguh terjadi itu ada, tapi percaya bisa, enggak masalah. Yang jelas yang memintakan ada. Yang pas itu kejadiannya kalau kasur-kasur datang sudah dipasang loh. Ya entah anak itu enggak sepertinya tidurnya di situ ya enggak kok, kelihatannya ya enggak. Iya, yang sakit itu anaknya atau orang anaknya aja kok kelihatannya itu kok enggak panas, enggak apa, kok hanya ya itu kok buru-buru lantas ininya kok enggak bukan sekarang digowo di rumah sakit 28 hari. Terus akhirnya otomatis sembuh. Iya sembuh bawa pulang. Yang menarik, ada sebuah makam bernama Kiai Kasur di areal makam kampung. Apakah semua ini ada hubungannya? Malam ini kami akan menelisik lebih dalam cerita di balik Dusun Kasuran yang terdapat di daerah Sleman, Yogyakarta. Konon katanya jika ada orang yang memakai kasur di dusun ini, maka akan tertimpa musibah. Benarkah demikian? Bagaimana mengenai mitos atau cerita yang berkembang di masyarakat sekitar sini tentang kasur yang tidak boleh dipergunakan di dusun ini? Yang menarik perhatian saya adalah dari mana awal cerita ketika ada seseorang penduduk di desa ini yang tidur memakai alas kasur, maka dia akan tertimpa musibah. Ini pasti ada satu yang mengawali kejadian itu. Ada apa sebenarnya di balik dari cerita mitos yang beredar di tengah masyarakat sini? Terus ada sesosok kakek-kakek yang saya cukup menarik, yang mudah-mudahan nanti bisa kita ajak untuk dialog melalui proses meditisasi. Karena dari awal saya datang ke sini itu dia selalu mengatakan saya ini mbah kasur gitu. Bang, katanya bisa kita lakukan meditisasi? Boleh, silakan. Saatnya menggali informasi lewat meditisasi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Bisa bicara sebentar nggak? Oh, mau duduk sini. Ada penghuni pohon ini? Bisa bicara dengan kamu? Pendidikannya Jawi, Mbak. Nah, mencari tahu Mbah asal-usul dusun Kasuran yang katanya mitosnya nggak boleh pakai kasur tuh gimana Mbah? Mbah bisa bahasa Indonesia nggak? Sayang, makhluk ini tak bisa berkomunikasi dengan kami. Jawi, nggih. Iya. Tak disangka, seseorang sudah kehilangan kendali. Jangan. Ikutin. Ya tiba-tiba ada warga yang di atas juga yang mengalami kesurupan. Saya butuh lampu. Ya, Mbah ngerti nggak nih apa yang saya omongin? Enggak. Tapi tadi Ada keluar dulu tuh ya. Assalamualaikum. Anda siapa? Tiba-tiba masuk ke tubuh ini. Paham bahasa kami? Sakit pendidikan, Mbak. Kaguan asma betul. Kami ingin tahu cerita tentang mitos yang berkembang di dusun Kasuran. Itu Mbak bisa cerita nggak pada kami? Ada ini salam. Tadi saya salah. Nggak mendengar kali. Iya. Kalau boleh tahu, Anda ini yang bersemayam di bagian mana di lokasi ini? Saya tertarik sekali dengan mitos yang beredar di desa ini gitu, yang membuat masyarakatnya itu takut kalau tidur memakai kasur gitu. Apa itulah Anda? Sudah lama tinggal di kawasan ini. Mbak tahu nggak nama dusun Kasuran itu diambil dari mana Mbak? Pepatah yang dimaksud itu seperti apa? Bayaning manusia filosofi ini maknanya apa itu? Iya. Waktu Anda pertama kali ke tempat ini, apa namanya sudah dusun Kasuran? Itu maksudnya apa itu bilang ini? Pembantu yang melarang itu siapa pertama kali? Ada kejadian apa gitu tentang pelarangan itu sehingga menjadi sebuah keyakinan oleh masyarakat sini? Dan seharusnya seperti apa? Cerita yang sebenarnya. Saya juga dengar kalau cerita kalau misalkan dusun Kasuran itu dulunya yang menama itu karena ada cerita dari Sunan Kalijaga yang melarang gitu Mbak. Karena Kasuran itu kena santet, itu benar nggak Mbak? Aku mau wis ngomong manungsa lemah kening jalan. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan cerita dari Sunan Kalijaga itu? Apakah Kanjeng Sunan sendiri yang memberikan perumpamaan itu? Anda tahu bahwa Kanjeng Sunan pernah ke tempat ini? Anda bersama siapa sih tinggal di lokasi ini? Mbak, kenapa Mbak? Mbak ngapain? Nampaknya mediator ini takut memberikan informasi. Diserang siapa Mbak? Anda nggak suka Anda bercerita? Terpaksa mediator disadarkan. Tiba-tiba Assalamualaikum, Anda siapa?